Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvia Merita, NPM 2017 43500 1438. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana yang berjudul Perancangan Aplikasi Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Pegawai dengan Metode SAW pada PDAM Tirta Asasta Kota Depok. Dalam penggunaan program, kita membutuhkan software pendukung seperti Java NetBeans dan XAMPP. Aplikasi ini dapat dijalankan pada komputer PC atau laptop. Langkah pertama yang kita lakukan, buka XAMPP, klik Start pada Apache dan MySQL. Jika sudah, buka aplikasi SPKPDAM yang berformat jar file. Untuk mengakses aplikasi ini dibutuhkan username dan password untuk login. Umumnya, aplikasi ini digunakan oleh supervisor kepegawaian. Untuk pegawai yang telah mendapatkan izin dari supervisor kepegawaian untuk mengakses aplikasi ini, dapat mengklik button sign up dengan mengisi username, nama lengkap, email, dan password dengan data yang benar. Jika sudah, klik register. Pegawai tersebut sudah terdaftar dan bisa mengakses aplikasi ini. Selanjutnya, kita akan mengakses aplikasi ini dengan username dan password admin. Klik login. Jika login sudah sukses dan berhasil, kita akan ditampilkan pada menu halaman utama. Tampilan ini adalah menu utama. Pada tampilan ini terdapat 4 menu, yaitu data kriteria, data KRIPS, data pegawai, dan data nilai. Terdapat satu menu tambahan, yaitu menu logout yang digunakan untuk kembali ke menu login. Berikutnya adalah menu data kriteria. Menu kriteria ini berdiri dari kode kriteria, nama kriteria, atribut, dan bobot. Ini digunakan untuk menghitung dalam metode SAW. Pada tabel ini, kita hanya bisa mengedit nilai bobotnya saja. Kalau jika sudah, klik simpan. Pada menu data kriteria, terdapat laporan data kriteria. Laporan ini diberikan ke manajer ISDM untuk direview setiap bulannya. Untuk keluaran laporan data kriteria, terdiri dari kode kriteria, nama kriteria, atribut, dan bobot. Yang kedua adalah tampilan menu data KRIPS atau nilai kriteria yang mengidentifikasikan kode kriteria, nama kriteria, keterangan, dan nilai bobot. Nilai data KRIPS itu bersifat opsional, yaitu sebagai pembatas dari nilai setiap kriteria. Seleksi calon pegawai dengan data sebagai berikut. Pada bagian ini, user dapat mengubah jumlah nilai data KRIPS, karena setiap KRIPS memiliki bobot masing-masing seperti di dalam kurung. Di dalam menu data KRIPS terdapat laporan data KRIPS. Tampilan ini berisikan laporan nilai data KRIPS setiap periode. Laporan data KRIPS terdiri dari kode kriteria, nama kriteria, keterangan, dan nilai. Laporan ini diberikan ke manajer ISDM untuk direview setiap bulannya. Selanjutnya adalah menu data pegawai. Tampilan menu data pegawai merupakan alternatif yang akan dihitung nilainya dan dipilih sebagai alternatif terbaik. Data alternatif berisi kode kriteria dan nama calon pegawai. Di bagian ini terdapat menu tambah pegawai. Tampilan menu tambah pegawai adalah tahap awal melakukan penilaian pada calon pegawai. User dapat memberikan informasi data nilai calon pegawai yang diseleksi pada menu ini. Pada menu tambah pegawai ini, kita akan mencoba memasukkan nama pegawai baru. Pertama-tama, kita masukkan nama pegawai Maharani Pratiwi dengan nilai tes tertulisnya 40, hasil nilai tes psikolognya 20, pendidikan terakhirnya D3, nilai IPK atau nilai akhirnya 2,2, pengalaman kerjanya 0 tahun, jarak rumah dari kantor 24 km. Jika sudah, kita klik tambah. Jika sudah diklik tambah sukses,
Nama Maharani Pratiwi akan terdaftar di tabel data pemilihan pegawai baru. Pada bagian menu data pegawai terdapat laporan data pegawai. Untuk laporan seleksi pegawai terdiri dari nama pegawai, nilai tes tertulis, nilai psikotes, pendidikan, IPK atau nilai akhir, pengalaman kerja, dan jarak kantor. Laporan ini diberikan ke manajer SDM untuk direview setiap bulannya. Selanjutnya, kita membuka menu data nilai. Di menu data nilai ini terdiri dari tabel rating kecocokan dan tabel normalisasi. Tampilan menu data nilai ini mencatat nilai setiap alternatif berdasarkan semua data kriteria untuk melakukan perhitungan SAW. Yang kita bagi menjadi 3 langkah, yaitu menentukan rating kecocokan, normalisasi, dan ranking dari setiap alternatif dan kriteria. Berikut ini adalah contoh nilai alternatif dari seleksi penerimaan pegawai. Yang tadi kita tambahkan adalah Maharani Pratiwi. Berikut adalah nilai rating kecocokan Maharani Pratiwi. Untuk melakukan normalisasi tabel ini, kita perlu memahami rumus atribut benefit dan atribut cost, yaitu dengan cara atribut benefit, nilai setiap kriteria dibagi dengan nilai terbesar. Hasilnya akan ditampilkan di tabel normalisasi. Dan jika itu cost, seperti jarak dari kantor atau C6, itu dibagi dengan nilai data yang terkecil. Untuk kriteria C6, Maharani Pratiwi mendapatkan nilai poin 100. Maka dari itu, perhitungan pada atribut cost, nilai terkecil dibagi nilai poin Maharani Pratiwi menjadi 50 dibagi 100, maka hasil perhitungan normalisasinya 0,5. Berikutnya kita masuk di perhitungan ranking. Dalam perhitungan ranking, di mana rating kinerja ternormalisasi dari alternatif pada atribut, nilai preferensi untuk setiap alternatif. Perhitungan ranking, nilai normalisasi setiap kriteria dikali dengan bobot data kriteria. Misalnya Maharani Pratiwi 0,4, C1 bobotnya 20, maka dari itu 0,4 dikali 20. Seterusnya sampai C6 hingga menghasilkan data ranking. Kita lihat tabel ranking. Pada tabel ranking belum ada Maharani Pratiwi. Maka dari itu kita update ranking. Jika update sudah sukses, maka Maharani muncul pada peringkat ke-6 dan dia dinyatakan tidak diterima. Pada menu data nilai terdapat laporan data nilai. Untuk keluaran laporan ranking terdiri dari nama pegawai, nilai, presentasi, dan keterangan. Laporan ini diberikan ke manajer SDM untuk direview setiap bulannya. Sekian video demo proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.